Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Felix Leo Farid Hasibuan di sini pada mata kuliah terakhir nih, edisi terakhir banget mata kuliah fisiologi dan reproduksi organisme akuatik. Sini saya akan mencoba merangkum semua video saya yang sudah saya rekam beberapa bulan belakang ini. Oke, pertama kita akan mulai dengan ciri seksual dari organ dan organ reproduksi dari udang windu. Di sini udang windu akan menjadi topik pembahasan kita ya hingga akhir dari episode ini. Oke, yang pertama kita bahas ciri seksualnya dulu. Ciri seksual itu ada yang dia primer, ada yang sekunder. Biasanya kalau sekunder tuh dia dimorfisme ya. Itu bisa dilihat dari bentuk tubuh dan juga dari ininya ukurannya. Misalnya nih, teman-teman melihat udang windunya kalau dia lebih gede, terus ada yang kecil dengan umur yang sama, itu cenderung biasanya yang gede itu yang betinanya. Sedangkan untuk di kromatisme ini dia itu dari warna ya. Biasanya itu kalau warna agak sulit ya untuk udang windu ini, bahkan agak sulit, agak mustahil, itu biasanya agak mudah ditemukan pada ikan-ikan hias tuh, biasanya warna yang jantan lebih menarik. Nah, gimana kita bedanya kalau sekunder yang nggak bisa? Ya situ kita melalui yang primer. Di sini kita bisa melihat dari testis dan ovarinya, atau kita bisa lihat dari sperma dengan ovumnya. Kita bedakan melalui hal itu. Kita lihat dulu nih ciri seksual primernya, karena tadi sekundernya hampir mustahil. Jadi kita lihat ke ciri seksual primernya. Sini kalau teman-teman lihat tuh, lihat ya, ini itu yang ada bentuk dua seperti paru begitu, itu kelihatan di sini nih. Coba kalau teman-teman tilik dengan lebih lanjut tuh, dia polanya seperti ini, sebenarnya memang agak ngeblur. Nah, di sini ada seperti ininya. Kalau ada ini, itu dia menandakan itu kalau teman-teman tahu namanya itu lateral plates ya, telikum itu yang yang ditutupi oleh lateral plates itu tandanya dia itu betina ya, karena dia punya telikum. Sedangkan kalau untuk jantan biasanya agak sulit dilihat nih kalau di sininya nih. Jadi itu tuh namanya patasma ya. Untuk yang kayak jantan itu agak sulit dilihat. Pokoknya kalau dia tidak ada seperti ini, berarti dia itu jantan. Sesimpel itu. Kemudian kita masuk ke pengertian gonad. Gonad itu apa sih? Gonad itu organ reproduksi yang berguna untuk memproduksi sel gamet atau sel kelamin. Karena kita tahu ikan itu biasa kalau dia masih larva, dia belum tahu teman-teman, belum ada pembentukan dia mau jadi jantan, mau jadi betina itu belum tahu. Tunggu sampai beberapa ikan itu tergantung umurnya, baru dia bisa kelihatan umurnya, baru dia bisa kelihatan jenis kelaminnya. Di sini kalau gonad dari betina itu, dia nanti akan menjadi ovarium. Ovarium ini akan menghasilkan ovum atau sel telur ya. Sedangkan kalau jantan, dia itu akan menjadi testis begitu umurnya cukup, dan testis ini akan memproduksi sperma. Ini nanti yang kalau bertemu, ini akan menjadi anakan ikan yang baru. Anakan ikan atau anakan udang lah, karena kita kan tentang bahas udang windu. Kemudian tingkat pematangan gonad. Tingkat pematangan gonad itu definisinya dulu itu tahapan-tahapan tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah memijah. Jadi untuk tingkat kematangan gonad itu kita lihat di sini pada TKG udang windu ya. Pada TKG 1 itu dia goras ovarinya kelihatan hijau kehitam-hitaman. Sebenarnya warnanya hijau agak-agak hitam gitu ya. Nanti dia membesar seperti ini, tapi kita tunggu dulu. Pada akhir TKG 1 nampak jelas berupa garis lurus yang tebal. Maksudnya itu ini garis lurusnya ya. Yang ini nih. Kemudian kalau untuk yang TKG kedua itu warna ovari semakin jelas dan semakin tebal. Ini tadi yang tadinya cuma segini, itu menjadi segini nih, keras dan tebal. Kemudian pada akhir TKG juga 2 juga ovari nanti membentuk gelembung pada ruas abdomen perutnya. Nanti ada gelembungnya. Ini nih maksudnya nih. Pada ini terbentuk beberapa gelembung lagi. Tadi tuh aslinya dia masih kecil-kecil di sini ya. Tapi dia tuh terbentuk lagi di sini. Ini terbentuk lagi sehingga ovarium punya banyak gelembung pada ruasnya. Di sini juga ada pada kiri kanannya. Ini ada nih. Kemudian gelembung pada ruas pertama membentuk cabang. Pada gelembung-gelembung ini membentuk cabang yang nanti ke kiri ataupun kanan. Maksudnya yang ini nih. Kan ke kiri, ke kanan. Menyerupai setengah bulan sabit. Karena nanti bentuknya begini nih. Nah, tingkat ini merupakan fase terakhir sebelum dia itu melepas sel telurnya. Di sini kita lihat sudah buram nih, bagian ovarium terlihat pucat. Ini ya, yang ini sudah terlihat pucat, itu artinya telur sudah dilepaskan. Kita lihat ke sebaran diameter telur dan fekunditas. Sini diameter telur itu apa? Kalau menurut Eko Kutu dan Olele,
Diameter itu ukuran panjang dari suatu telur yang sudah kita sudah kita sisihkan lah. Misalnya nih, kalau menurut Litavia et al. Di tahun 2019, diameter telur udang window itu berkisar antara 0,6 hingga 0,9 mm, cukup kecil ya. Kemudian untuk fekunditas, fekunditas itu apa? Fekunditas itu jumlah telur matang dalam ovari yang akan dikeluarkan ketika proses pemijahan. Jadi pas zaman pemijahan, apa yang keluar jumlahnya itu berapa, itu namanya fekunditas. Di sini kalau kita lihat fekunditas rata-rata udang window itu sekitar 300 butir ya, atau dia itu kisaran 100.000 hingga 800.000 untuk induk yang diablasi. Maksudnya itu diberi perlakuan atau dibudidayakan. Sedangkan kalau untuk induk yang dia memang ada di alam bebas atau tidak diberi perlakuan apa-apa itu rata-ratanya bisa cukup tinggi ya, 500.000. Itu bisa terjadi karena memang saat ini teknologi budidaya udang window kita belum bisa menandingi hebatnya alam ini. Jadi kedepannya mungkin akan bisa kita lawan ya, siapa yang tahu gitu. Dan kita masuk ke GSI dan HSI. GSI itu apa? GSI itu kita mengukur berdasarkan perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Jadi poinnya itu gonad dengan bobot tubuh ikan dalam bentuk persentase. Jadi misalnya ini berarti tinggal dibagikan. Itu nanti hasilnya kira-kira 0,2 ya, 0,2677% lah. Kalau kita lihat di sini. Itu menurut Umar et al 2016 ya. Jadi ini bukan contoh saja, tapi ini memang sudah berdasarkan jurnal. Kemudian HSI-nya itu gambaran dari bertambahnya bobot hati dari ikan seiring dengan berkembangnya konat serta peningkatan hasil GSI-nya. Itu sama seperti HSI sebenarnya, hanya saja yang dihitung hepato atau hatinya ya. Seks reversal. Seks reversal itu misalnya reversal itu kan pembalikan. Seks itu jenis kelamin. Jadi itu kita membalikan jenis kelaminnya dari yang jantan menjadi betina ataupun betina menjadi jantan. Kalau misalnya di sini nih betina menjadi jantan, itu menurut Arisandi di tahun 2012 pada udang windu itu kita bisa menggunakan ekstrak steroid teripang. Teripang itu dia seperti kerang-kerangan gitu ya. Dan juga 17 alfa metiltestosteron untuk membalikan ininya jenis kelaminnya. Jadi mau dia misalnya dia mau dominan ke yang jantan, biasanya nanti akan diberikan ramuan ini. Untuk induksi hormon itu apa? Itu gunanya untuk mempercepat maturasi atau pendewasaan dan meningkatkan kinerja reproduksi udang. Kalau menurut Akbar 2015 itu, dia itu menurutnya bagus itu untuk menggunakan ODF untuk membuat menginduksi maturasi udang sehingga semakin cepat. Kenapa kita reproduksinya mau cepat? Soalnya dengan kita cepat ya reproduksinya misalnya yang setahun nih hanya 4 kali bereproduksi nih. Misalnya dengan kita setelah menyuntikkan menginduksikan hormon, kita bisa membuatnya menjadi 5 atau 6 kali panen dalam setahun. Itu tentu membawa apabila udangnya biasanya dalam jumlah besar, tentu itu membawa profit yang tidak sedikit ya. Kita masuk ke hipofisasi. Hipofisasi itu apa? Hipofisasi itu penyuntikan suspensi kelenjar hipofisa pada ikan yang dibiarkan. Tujuan dari hipofisasi itu apa? Itu untuk merangsang ovarium supaya ovulasinya dipercepat sehingga pemijahan pada ikan semakin cepat. Ini tuh sama seperti tadi induksi hormon ya. Jadi supaya lebih cepat juga profit didapatkan. Untuk preservasi sperma itu apa? Preservasi sperma itu kita menyimpan sperma supaya awet dan kualitasnya tetap terjaga di masa yang akan mendatang. Kalau Kasani et al itu misalnya nih, dia melakukan cryopreservasi sperma itu supaya apa? Supaya sperma udang yang sudah dipreservasi bisa ditransgenesis. Itu biasanya itu kita mengubah letak tata gennya ya. Sehingga menghasilkan gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik seleksi ikan. Kalau seleksi ikan itu biasanya kita menyeleksi yang terbaik itu hanya 10% hingga 20% lah maksimal itu terbaiknya dan itu sudah di generasi kesekian. Tapi dengan sistem transgenetik ini bisa didapatkan hasil yang lebih tinggi. Ya kira-kira ada di sekitar 30 hingga 35% lah. Lebih baik daripada indukannya. Oke, ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan acuan dalam menyusun presentasi saya pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.